Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfred Pasongli dengan NIM 2022-11043. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas sistem kontrol fungsi yang dimana di sini kita diberi tugas untuk meresumkan yaitu metode inferensi Omdani beserta kasus soalnya. Oke, di sini ada metode Mamdani yang dimana yaitu metode inferensi Mamdani itu merupakan salah satu metode dalam logika fuzzy yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Jadi metode ini memiliki manfaat aturan if dan berbasis linguistik dan menggunakan konsep himpunan fuzzy untuk menyatakan ketidakpastian secara matematis. Pertama kali dikembangkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Jadi metode ini sangat cocok untuk sistem kontrol yang memerlukan penalaran seperti manusia. Metode metode Momdani ini menggunakan pendekatan deskriptif berbasis bahasa alami dan menghasilkan output dalam bentuk fusi sebelum dilakukan defusifikasi. Lalu di sini ada struktur sistem inferensi fusi Momdani. Yang pertama itu pada sistem fusi Momdani itu terdiri dari yang pertama ada fusifikasi, yang dimana dia mengubah nilai Krips input ke dalam bentuk fusi. Yang kedua itu ada basis pengetahuan atau knowledge base, yang dimana dia terdiri dari database atau fungsi keanggotaan dan rule base atau aturan if then. Lalu yang ketiga itu ada mesin inferensi atau inference engine, yang dimana pada dia itu proses pengambilan keputusan dengan penerapan aturan fusi. Lalu yang keempat itu ada difusifikasi, yang dimana dia mengubah output fusi menjadi nilai Krips yang dapat digunakan oleh sistem. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah inferensi. Inferensi Mamdani, yang dimana input Krips dimasukkan ke dalam sistem. Lalu yang kedua itu fusifikasi, yaitu input tersebut dikonversi ke nilai fusi dengan fungsi keanggotaan. Lalu evaluasi aturan. Jadi setiap aturan if dan dievaluasi menggunakan operator fusi, misalnya min untuk n dan max untuk or. Lalu ada ag- agregasi output, yang dimana output dari semua aturan dikombinasi. Lalu yang terakhir itu difusifikasi, yang dimana dia menggunakan metode seperti centroid untuk mendapatkan nilai akhirnya. Lalu di sini saya eh, memberikan sebuah contoh kasus, yang dimana contoh kasusnya itu yaitu sistem penilaian suhu AC otomatis. Nah, tujuannya itu yaitu untuk mengatur kecepatan kipas secara otomatis berdasarkan suhu ruangan. Yang bagian pertama itu ada variabel input atau suhu, yang dimana jika dia dingin yaitu dari 0 sampai 18 derajat Celcius. Kalau dia normal dari 18 sampai 27 derajat Celcius. Jika dia panas dia itu nilainya 27 sampai 40 derajat Celcius. Lalu untuk bagian B ada variabel output, yang dimana kecepatan kipas yang dihitung dalam RPM. Yang pertama itu lambat, yaitu 0 sampai 1000 RPM. Yang kedua sedang, itu dari 1000 sampai 2000 RPM. Yang ketiga cepat, cepat yaitu berkisaran 2000 sampai 3000 RPM. Untuk aturan fusinya, if suhu dingin dan kecepatan lambat. Jika if suhu normal dan kecepatan kipas sedang. Jika if suhu panas dan kecepatan kipas itu cepat. Masih berkelanjutan dari contoh kasus, ya pada bagian D itu ada proses penentuan outputnya, di mana inputnya ini, fusifikasi input ini misalnya suhunya itu 25 derajat Celcius, itu termasuk dalam kategori normal dengan derajat keanggotaan itu 0,7. Nah, suhu 25 derajat Celcius juga memiliki sedikit karakteristik panas dengan derajat keanggotaan itu 0,3.
Yang kedua di sini ada evaluasi aturan, yang dimana rule 2 ini yaitu suhu normal kipasnya sedang aktif dengan kekuatan 0,7. Rule ketiga itu suhu panas, kipasnya cepat aktif dengan kekuatan 0,3. Lalu bagian ketiga di sini ada agregasi outputnya yang pada rule 2-nya ini dia akan menghasilkan keluaran fusi berupa kecepatan kipas dengan derajat kekuatan 0,7. Rule 3 ini dia akan menghasilkan keluaran fusi berupa kecepatan kipas dengan derajat kekuatan 0,3. Kedua output fusi tersebut digabungkan atau diagregasi menjadi satu musuh output. Lalu yang terakhir itu ada diversifikasi. Masih pada contoh kasus sistem penilaian suhu AC otomatis yang dimana dia menggunakan metode centroid atau titik tengah luasan gabungan output fusi. Sistem menentukan nilai Krebs untuk kecepatan kipas. Lalu hasil akhir misalkan 1850 rpm. Jadi dengan suhu input 25 derajat, sistem fusi Mamdani memutuskan bahwa kecepatan kipas optimal adalah sekitar 1850 rpm. Jadi nilai ini mencerminkan gabungan dari sedang dan cepat sesuai dengan karakteristik suhu yang hampir panas. Lalu terdapat kelebihan dan kekurangan dari metode Mamdani ini. Kelebihannya itu memungkinkan representasi pengetahuan manusia ke dalam sistem kontrol. Yang kedua itu mampu menangani ketidakpastian dan data yang mistik. Yang ketiga itu mudah dipahami dan diterapkan karena menggunakan bahasa alami. Yang keempat itu cocok untuk sistem nonlinear yang kompleks. Jadi untuk kekurangannya di sini terdapat empat juga. Yang pertama itu proses diversifikasi dapat menjadi rumit dan membutuhkan perhitungan lebih. Lalu yang kedua itu tidak efisien untuk sistem dengan variabel dan aturan atau rule explosion. Yang ketiga itu tidak optimal untuk sistem real time karena prosesnya yang relatif lambat. Yang keempat itu sulit melakukan tuning jika sistem fungsi terlalu kompleks. Nah, lalu di sini ada keterkaitannya dengan bidang ketenagalistrikan dan energi terbarukan. Jadi metode Mamdani ini banyak digunakan dalam sistem kontrol dan pengambilan keputusan di bidang ketenagalistrikan dan energi terbarukan. Karena kemampuannya itu dapat menangani ketidakpastian dan kompleksitas pada sistem. Jadi contoh implementasinya itu yang pertama adalah kontrol turbin angin. Dia itu dapat mengatur kecepatan putar turbin berdasarkan kecepatan angin dan beban sistem. Yang kedua itu manajemen daya PLTS, yang dimana pembangkit listrik tenaga surya mengatur distribusi energi berdasarkan intensitas cahaya dan kebutuhan beban. Lalu ada pengaturan daya reaktif, yang dimana dia mengoptimalkan kapasitor bank dalam sistem distribusi untuk menjaga tegangan stabil. Lalu ada sistem smart grid. Nah, yaitu untuk menentukan prioritas distribusi energi secara cerdas berdasarkan permintaan dan kondisi jaringan. Untuk kesimpulannya di sini, jadi metode Mamdani ini adalah pendekatan logika fusi yang efektif dalam menangani sistem kompleks ketidakpastian, terutama yang memerlukan keputusan berbasis linguistik. Kelebihannya dalam menyerupai cara berpikir manusia menjadikannya sangat berguna dalam aplikasi teknik, termasuk kontrol sistem listrik dan energi terbarukan, di mana fleksibilitas dan adaptivitas sangat dibutuhkan. Oke, mungkin sekian pemaparan dari tugas sistem kontrol FUSI, yaitu mengenai resume metode inferensi Mamdani beserta contoh kasus soalnya. Ya, mungkin sekian pemaparan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.